Sekolah itu menyebalkan. Judul yang Anda baca ini bukan clickbait, bukan jebakan Batman, tapi benar adanya. Saya mengatakan bahwa sekolah itu menyebalkan. Semua yang saya bicarakan ini berdasarkan kisah nyata yang saya alami. Bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk konten, untuk subscriber, untuk view, untuk like, atau apapun itu. Ya, pernyataan tentang sekolah itu menyebalkan itu memang benar adanya. Tapi ada baiknya jika Anda tonton video ini sampai habis, supaya Anda tidak salah paham dan mengerti apa maksud saya. Saya itu mulai tidak suka sekolah itu sejak kelas 1 SD. Pada saat itu sedang diadakan yang namanya ulangan catur bulan. Pada saat itu ulangannya namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau sekarang namanya PPKN atau PKN. Lalu pada saat ulangan saya itu mendapati soal yang seperti ini. Nah, coba teman-teman jawab ya. Silahkan juga kalau mau jawab di kolom komentar. Kira-kira jawaban teman-teman itu jawabannya apa? A, B, atau C? Saya beri waktu 3 detik. Oke, cukup. Kalau Anda menjawab A, berarti jawaban Anda benar. Karena sesuai dengan apa yang diajarkan guru atau sesuai dengan kurikulumnya. Jika Anda menjawab B, mohon maaf, jawaban Anda salah. Karena tidak sesuai dengan kurikulumnya. Dan jawaban yang lebih tepat adalah A, berarti jawaban B salah. Jika Anda menjawab C, berarti jawaban Anda salah. Karena tidak sesuai dengan kurikulumnya. Karena jawaban B saja sudah salah, apalagi C. Namun jika Anda tetap menjawab C, berarti artinya Anda itu tidak punya hati. Kebetulan sekali saya menjawab C, mengusirnya. Mungkin saya satu-satunya siswa yang menjawab C di kelas pada saat itu. Mungkin, saya nggak tahu. Karena pada saat itu ibu guru saya langsung memanggil saya untuk maju ke depan kelas, mendekati meja beliau. Lalu ketika saya sudah berada di samping meja ibu guru tersebut langsung mengangkat kertas ulangan saya di depan teman-teman saya dan mengatakan, "Dema kok BODOH ya? Dema kok bodoh ya?" Saya tidak ingat kejadian pada saat itu, tidak terlalu ingat, tapi yang saya ingat adalah pada saat itu juga teman-teman tertawa, menertawakan saya karena ibu guru mengatakan hal itu pada saya dengan berteriak di depan teman-teman saya. Otomatis pada saat itu saya menangis, saya sedih. Ya wajar dong, masih anak kelas 1. Siapa sih yang gak sedih dikata-katain bodoh di depan banyak orang? Saya juga gak tahu salah saya di mana. Karena tiba-tiba ibu guru itu langsung ngomong begitu di depan saya, di depan teman-teman saya. Hingga akhirnya ayah saya itu dipanggil ke sekolah. Lalu ibu guru itu melaporkan pada ayah saya bahwa putra bapak ini perlu dididik dengan lebih keras lagi, apalagi yang berhubungan dengan pendidikan moral atau akhlaknya. Naasnya, ketika ibu guru ngomong seperti itu di depan ayah saya, pada saat itu ayah saya adalah seorang pemuka agama, seorang pendeta. Artinya ayah saya itu memberitakan kabar kasih kepada banyak orang, tapi kok gak bisa ngajar anaknya dengan baik. Jadi kesannya seperti itu. Hingga akhirnya ayah saya sendiri mulai bertanya pada saya, "Kenapa kamu jawab mengusir pengemis, Dim? Kenapa kamu usir? Kan itu jawaban yang salah." Lalu saya mulai berargumen dengan ayah saya. Saya jawab dengan tegas,
Pa, kalau saya kasih dia uang, kalau saya kasih pengemis itu uang, maka dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi ketagihan minta uang lagi. Dia jadi pemalas. Kalau saya diamkan saja, nah bayangin kalau saya diamkan saja, saya cuekin. Nanti kalau tiba-tiba dia lihat rumah itu lagi dalam keadaan kosong, gak ada orang, ntar dia jadi maling. Dia bisa ngambil barang-barang di rumah kita. Kalau aku usir ya Pak, aku marah-marahin, nanti dia gak balik lagi. Kalau dia gak balik lagi, dia akan bingung, kok aku dimarahin. Karena bingung, dia cari kerjaan. Ketika dia dapat kerjaan, dia akan mendapatkan uang. Itulah jawaban saya kepada ayah saya pada saat itu. Dan ayah saya hanya bisa tertawa dengan kencang mendengar jawaban saya pada saat itu. Dan dia mencoba untuk memaklumi kondisi saya pada saat itu, karena jujur aja saya dulu sempat sekolah di Jerman selama 1-2 tahun di kindergarten di Jerman, di TK, dan budayanya memang berbeda. Kalau di Jerman memang budayanya seperti itu. Ayah saya mungkin bisa memaklumi kondisi saya, memaklumi keadaan saya, tetapi tidak dengan guru saya. Cap bodoh yang disematkan kepada saya oleh ibu guru tersebut itu membuat saya trauma. Karena trauma, saya jadi merasa ketakutan. Itulah awal mulanya saya mulai tidak suka dengan sekolah. Saya jadi takut, saya jadi benci dengan namanya sekolah, karena saya tidak boleh salah. Kondisi ini terbawa hingga saya SMA. Bahkan waktu awal-awal kuliah pun saya juga mengalami hal yang serupa. Saya benci, saya takut. Buat saya, sekolah itu tidak menyenangkan. Sama sekali tidak menyenangkan. Semua yang saya lakukan itu terpaksa. Beberapa kali saya juga ingin sekali bunuh diri karena saya stres. Belum lagi waktu SMA, saya juga mengalami banyak masalah. Saya dibully oleh kakak kelas saya. Nah, kebetulan ketika saya dibully, saya orangnya juga melawan. Ketika saya dibully, biasanya ya saya bales, saya pukul anak itu. Jadi ruang BK atau ruang BP, ruang kepala sekolah, sepertinya itu udah jadi hobi, jadi kebiasaan saya. Jadi jujur aja, selama saya sekolah, saya hanya punya 4 orang guru favorit. Waktu SD 1, waktu SMP ada 2 orang, waktu SMA hanya ada 1 orang, dan 4 orang ini nanti akan saya ceritakan di lain waktu. Kalau saya hanya punya guru favorit itu hanya sebanyak 4 orang dari SD sampai SMA, artinya semua guru-guru itu buat saya tuh rasanya menyebalkan. Sebelnya minta ampun. Gak tahu apakah salah gurunya atau salah sayanya. Singkat cerita, saya frustasi menghadapi masa-masa itu. Nilai-nilai saya hancur, saya suka bolos sekolah, saya suka berantem. Pernah juga sekali waktu saya bertengkar dengan guru. Nah, pada saat itu adalah guru olahraga. Karena Pak Guru ini mengatakan pada saya bahwa saya ini adalah seekor babi. Karena saya orangnya juga melawan, maka saya balas. Kalau saya seorang babi, Pak, Bapak adalah babi. Siap, langsung skorsing selama seminggu. Artinya, saya bisa bermain game sepuas saya selama seminggu itu. Tidak mikirin PR, tugas-tugas yang lainnya, gak mikir pelajaran, pokoknya main game terus. Ya, pelarian saya kalau saya stres, ya main game. Saya suka bermain game itu sejak kejadian soal pengemis pada waktu kelas 1 SD. Kenapa saya suka main game? Karena yang pertama, game itu menyenangkan. Game itu sangat menyenangkan. Yang kedua, game itu tidak pernah membuli saya. Mereka tidak pernah membuli saya. Yang ketiga, saya dibimbing dengan tutorial yang jelas. Saya menjalani setiap level dengan jelas dan misi yang jelas. Karena yang terpenting, ketika saya memenangkan sebuah permainan dalam sebuah game, maka saya akan dipuja-puja oleh game tersebut.
bahwa saya adalah seorang superhero, saya seorang jagoan, saya seorang pahlawan. Dan disitulah saya merasakan puas sekali, saya senang sekali. Ketika saya gagal hingga game over, saya boleh mengulanginya lagi dari awal. Tidak ada caci maki, tidak ada marah-marah, tidak ada kata-kata bodoh ataupun menghina. Berbeda dengan sekolah. Ketika saya gagal, saya dipaksa untuk tetap melanjutkan materi yang lebih sulit lagi. Materi selanjutnya lebih sulit lagi. Padahal materi sebelumnya saja saya nggak paham. Selain itu juga di sekolah itu guru itu suka membanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lebih pintar, yang lebih rajin. Dan pada akhirnya saya benar-benar game over. Game over di dunia pendidikan. Singkat cerita, saya bergumul juga dengan kondisi saat itu. Saya bergumul dengan kondisi yang seperti ini. Game over, sekolahnya game over. Saya tidak tahu harus ngapain. Apakah saya harus terus bermain game? Dulu itu belum ada yang namanya e-sport. Belum ada pemain game seperti Just No Limit yang bisa main game sambil YouTubean, bisa sambil streaming. Satu-satunya jalan jika ingin berhasil ya cuman sekolah. Dengan restu dan pengampunan dari orang tua saya mulai lagi dari awal. Pada saat saya kuliah, saya ulangi semuanya dari awal. Saya mulai dari nol. Tapi jelas, cara mengajarnya guru atau dosen, kurikulumnya ya jelas sama seperti sebelumnya. Nggak beda-beda jauh lah. Cara mengajar gurunya, dosennya ya masih sama dengan gaya baby boomers. Kurikulumnya juga modelnya masih sama, nggak jauh berbeda lah, walaupun ada perubahan tapi nggak terasa signifikan. Kalau kondisinya seperti itu berarti kan saya ada kemungkinan lagi untuk benci yang namanya sekolah. Kalau saya benci sekolah lagi berarti saya game over lagi. Jika saya ingin berubah, maka ada hal yang harus saya ubah. Kalau enggak ya tadi saya bilang, saya game over lagi. Ya sama aja, menyebalkan seperti sebelum-sebelumnya. Karena saya ingin berhasil, maka saya putuskan mencari tahu caranya supaya sekolah itu menyenangkan. Dan akhirnya saya putuskan kuliah itu seperti bermain game. Jika saya menguasai materi ini, maka saya akan mendapatkan senjata-senjatanya. Lalu di setiap mata pelajaran atau mata kuliah, lalu ada yang namanya ujian akhir. Nah, saya anggap ujian akhir ini seperti saya sedang melawan bos, saya sedang melawan raja-raja pada level tersebut. Lalu pada saat kuliah jelas saya punya teman. Lalu kadang juga ada namanya teman satu kelompok. Jika saya punya teman kelas atau kelompok, maka saya anggap mereka ini adalah rekan saya dalam menjalani misi dalam sebuah game. Kalau istilah kerennya itu cooperation. Walaupun co-op ini juga kadang ada yang namanya benalu. Saya nggak bohong, banyak sekali itu. Dan saya mengalaminya selama kuliah. Dengan sistem seperti itu, walaupun saya tergopoh-gopoh, saya tersiksa, saya tercapik-capik, tapi saya sangat menikmati kuliah. Saya menikmati belajar dan rasanya seperti bermain game. Singkat cerita, saya berhasil menyelesaikan pendidikan magister saya di sebuah universitas IT di Yogyakarta dengan IPK 4,0. Memang itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah prestasi khususnya untuk keluarga saya, untuk ayah dan ibu saya. Yang saya ingin beritahukan di sini ini bukan tentang bagaimana cara mencari sekolah yang bisa membuat saya itu merasa senang. No, bukan. Karena pada dasarnya sekolah itu mau negeri mau swasta modelnya hampir mirip-mirip, hampir sama seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita sendiri yang menghadapi sistem pendidikan kita dengan caranya kita sendiri, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang nyaman, mencari tahu bagaimana menghadapi mata pelajaran itu seperti bermain game, menghadapi setiap level-level itu seperti bermain game, menghadapi misi-misi itu seperti bermain game. Ya, sekolah itu
menyebalkan. Walaupun guru-guru atau dosen-dosennya dari kalangan milenial yang seumuran dengan saya, tapi permasalahannya masih banyak orang-orang milenial, anak-anak yang mengaku milenial itu masih mengajar dengan gaya baby boomers, masih mengajar dengan gaya jadul, sok sadis, sok tegas, sok paling benar. Itu masih sering terjadi sampai saat ini. Di sisi lain, guru orang tua itu masih mengeluhkan tentang anaknya yang lebih suka main game daripada belajar, lebih suka main Mobile Legends, main Free Fire, main PUBG daripada sekolah. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda bahwa ada yang salah dengan sistem belajar di sekolahnya. Berarti ada yang salah. Jangan salahkan gamenya, karena saya seorang gamer saja bisa bangkit dari game over dan memulainya lagi dari awal. Jika saya seorang yang goblok, saya seorang bodoh saja bisa, apalagi anak-anak zaman sekarang. Saya yakin kalian pasti lebih hebat, kalian juga tidak kalah hebatnya dengan saya. Silahkan cari caranya. Apakah seperti saya menganggap sebuah sekolah itu, semua mata pelajaran, semua ujian itu seperti bermain game? Silahkan. Saya akan sering memposting video-video tentang hal-hal demikian. Karena kenapa? Saya ingin semua anak-anak Indonesia itu berpendidikan dengan baik, tetapi dengan cara yang menyenangkan.